Islam mengajarkan kita ada yang namanya usaha. Usaha menjaga kesehatan. Maka salah satunya adalah kita berusaha. Ya, inilah usaha. Lalu kemudian rezeki juga begitu. Rezeki juga begitu. Kalau sudah tertulis untuk kita, maka dia tidak akan berpindah kepada orang lain. Nenek moyang kita sebelum Islam datang pun berkeyakinan demikian. Ada pepatah orang Melayu, rezeki musang takkan mungkin ditangkap harimau. Kalaulah rezeki musang ditangkap harimau, musang itu sudah punah, sama dengan dinosaurus. Namanya musang saurus. Sudah tak ada lagi di dunia. Tapi buktinya, musang hidup, kucing hidup, kucing hutan hidup, harimau hidup, singa pun hidup. Karena rezekinya sudah dijamin masing-masing. Tapi buah yang matang tidak akan mungkin jatuh kalau tidak kita jolok. Dan andai pun jatuh, tak akan mungkin bisa kita dapat kalau tidak kita tangkap. Dan yang sudah di depan mata pun tidak akan mungkin masuk ke mulut kita kalau tidak kita pakai kudrat dan iradat. Kudrat, kemampuan, iradat, kehendak, keinginan. Keinginan, ada keinginan tapi tidak ada kemampuan, tidak jadi. Ada kemampuan tapi tidak ada keinginan, tak juga jadi. Maka dipinjamkan Allah keinginan, dipinjamkan Allah kepada diri kita kemampuan, dan kemampuan serta keinginan tidak akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Syafi'i, rezeki itu mesti dicari. Kalau tidak dicari dia tidak dapat. Kata Imam Malik, kalau sudah rezeki kita dia akan datang kepada kita. Berbeda pendapat antara Imam Malik dengan Imam Syafi'i. Gurunya Imam Malik, muridnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i datang dari Makkah, Imam Malik di Madinah. Kata Imam Syafi'i, rezeki mesti kita cari, Tuan Guru. Kata Imam Malik, kalau sudah rezeki itu tak ku cari pun pasti akan datang kepadaku. Dua-duanya benar. Kenapa demikian? Suatu ketika Imam Syafi'i pergi bekerja, lalu kemudian dia melihat ada buah anggur yang cantik. Ketika melihat buah-buahan yang manis, lezat itu, yang terbayang di pikirannya adalah gurunya. Aba'ukum salasatun, bapakmu ada 3. Abuka alladhi waladaka, bapak yang menyemaikan benih menjadi ayahmu, itu bapakmu yang pertama. Alladhi zawwajaka ibnatahu, bapak yang menikahkan anak gadisnya untukmu, itu juga bapakmu. Yang nikah dengan janda pun juga sama. Yang ketiga, bapak yang mengajarkan, wa huwa afdaluhum, di antara bapak yang 3 ini, bapak kandungmu, bapak mertuamu, yang paling afdal adalah yang mengajarkan ilmu kepadamu. Maka ketika dia melihat buah kurma, yang dia ingat buah anggur, yang dia ingat gurunya itu Imam Malik. Ini guruku, Malik guruku. Maka dia bawakan ke gurunya. Begitu sampai apa kita ke Imam Malik. Betul kan? Kalau sudah rezekiku, dia pasti akan datang kepadaku. Buktinya engkau yang membawakan kemari, Syafi'i. Kau yang mencari, tapi dia datang kemari. Jadi memang ada rezeki orang yang dibawakan, ada rezeki yang mencari sendiri, tapi rezeki jaminan Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak ingin setelah selesai ini semuanya bersikap seperti Imam Malik. Karena kita belum tentu punya murid seperti Imam Syafi'i. Kalau kita punya murid seperti Imam Syafi'i, oke lah. Murid Ustaz Somad belum ada seperti murid Imam Syafi'i. Oleh sebab itu maka kita masih tetap berusaha. Kalau sudah tertulis ma khuliqalaka, kalau sudah diciptakan untukmu, lan yafutaka, maka pasti tidak akan luput darimu. Kalau lepas dari kita, berarti tidak diciptakan untuk kita. Anak gadis, anak lajang yang sudah tukar cincin, yang sudah tunangan, akan menikah, ditetapkan tanggal bulan. Ustaz Somad, ini surat undangan, tanggal bulannya sudah. Calon mempelainya masih konfirmasi. Ada yang orangnya sudah tapi tanggalnya belum. Luput, stres, depresi, akidah bermasalah. Kenapa? Ma khuliqalaka lan yafutaka. Kalau sudah diciptakan untukmu, maka tidak akan mungkin luput darimu. Sesuatu yang sudah dijamin Allah tak perlu kita pikirkan. Yang kita pikirkan adalah sesuatu tempat yang belum pasti untuk kita. Maka masalah rezeki, orang BP insya Allah hatinya tenang. Betul. Saya tidak bisa melihat raut wajah karena sebagian wajah tertutup masker. Tapi saya yakin dan percaya
apa yang kita lakukan melalui BP ini adalah hanya menjemput rezeki yang sudah dijamin Allah Subhanahu wa taala. Ini rezeki ini sudah untuk saya ini. Bukan yang ini maksudnya, air putih ini. Ini air putih ini untuk saya. Sudah diletakkan untuk saya. Tapi kalau saya tidak gunakan tenaga untuk membuka tutup botolnya, memasukkannya ke gelas, oh, Ustaz nyindir panitia mau minta tuangkan ya? Enggak. Andai sudah dituangkan pun ke gelas, kalau tidak saya masukkan ke mulut saya, tidak akan mungkin. Mengangalah dari pagi sampai petang. Tak akan mungkin masuk ke dalam. Itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang dinilai Allah adalah usaha untuk meraih rezeki itu. Dan setelah dapat, kita mesti berbagi. Apa kata Nabi kepada Sayyidatuna Aisyah? Ittaqin nar, jaga dirimu dari api neraka, walau bisyikki tamrah, walaupun sebelah korma. Kalau saya minum satu botol ini untuk saya, tidak salah, karena ini punya saya. Tapi ketika saya sisakan, saya bagikan kepada orang yang kehausan. Yang paling jahat adalah dibuka sedikit, minum sedikit, sisanya dibuang. Saudara setan. Innal mubazzirin kanu ikhwanas syayatin. Setan kalau melihat orang-orang yang seperti ini, apa kata dia? Hai guys. Saudara setan. Maka kita mesti berbagi kepada orang lain. Maka yang membanggakan dari BP adalah ketika dia dapat, spiritnya adalah menolong, ta'awun, berbagi. Berbagi kepada guru mengaji. Berbagi kepada banyak hal yang kita perlu ceritakan. Tapi banyak juga yang tak perlu kita ceritakan antar intern. Karena sekarang banyak hal-hal yang baik justru dijadikan target kejelekan buat orang-orang yang hatinya jelek. Saya tidak ingin ceritakan semua yang dilakukan oleh BP. Tapi ada yang perlu. Kenapa? Untuk riya, untuk sombong, untuk angkuh, tidak. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Bercerita tentang nikmat. Salah satunya adalah, itulah yang kami terima di Pekanbaru beberapa hari yang lalu. Videonya bisa ditonton di channel Tabung Wakaf Umat Official. Subscribe, like, and share. Bukan channel saya. Kalau channel saya, channel Yayasan Tabung Wakaf Umat. Dan hasil dari itu semua untuk fakir miskin, anak yatim, du'afa, programnya 16. Dan salah satunya adalah disupport dari BP. Tak ada angin, tak ada hujan. Mas Ipo menelpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz Somad? Ya. Oh, tidak langsung ke saya, melalui orang lain. Ini ada mobil operasional untuk dikasih ke Ustaz Somad. Saya bilang tolong kirim gambarnya dulu. Kirim gambar, saya lihat double cabin. Dalam hati saya, kalau ini aku udah punya. Bagus ini. Kami masuk ke suku pedalaman. Masuk hutan, keluar hutan. Ini penting sekali. Karena kita dalam beberapa bulan sekali masuk. Guru mengaji kita kirim, beras kita kirim. Maka ini penting sekali. Man jahaza ghazian faqad ghaza. Siapa yang menyiapkan tombak, baju besi, alat perang, sesungguhnya dia sudah sama seperti orang yang berperang. Jadi orang BP dapat catatan masuk ke suku pedalaman. Walaupun dia tidak masuk ke suku pedalaman. Yang masuk itu cukup aku saja. Masuk ke dalam pedalaman itu berat, saudaraku. Biarlah aku aja. Jadi yang dilakukan oleh saudara-saudaraku sekalian, dari seperak, 2 perak, seringgit, 2 ringgit yang kalian kirimkan, itu sudah menjadi amal yang luar biasa. Memang yang ada gambarnya di situ gambar saya. Penyerahannya saya yang nerima. Yang membawanya ke dalam saya. Tapi pahalanya boleh jadi pahala saya sudah dihabiskan oleh viewer, subscriber, dan haters. Adapun saudara-saudaraku diam. Kalian hanya sembunyi saja di balik layar. Kalian diam saja. Tapi dalam diam itu kalian terus mentransfer. Maka inilah yang luar biasa. Kalau target hidup cuman kerja, dapat duit, nikah, punya anak, punya rumah, punya mobil, habislah sudah cita-citamu. Apa beda engkau dengan ikan mas koki? Mas koki itu kan itu.
Pergi sana, pergi sini, makan. Pergi sana, pergi sini, makan. Pergi sana, pergi sini, makan. Mati lampu, mati. Dapat duit, nikah, punya anak, kerja, punya rumah, punya mobil, liburan. Selesai hidup. Apa beda kau dengan burung perkutut? Tidak ada cita-citanya ke depan. Maka mesti punya cita-cita yang luar biasa ke depan.